Semuanya, apa kabar? Здравствуйте, как дела? Kita bertemu kembali dalam belajar bahasa Rusia. Kita sudah masuk ke materi yang keenam, belajar bahasa Rusia. Dalam materi ini, kita membahas kata tanya. Dalam bahasa Rusia, materi ini diberi judul yaitu kata tanya keto dan sto. Baiklah. Dalam bahasa Rusia, semua kata benda dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu kata benda hidup dan kata benda mati. Kata benda hidup yang terdiri dari manusia, profesi, binatang untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata keto, yang artinya adalah siapa. Dan kategori yang kedua untuk menjawab pertanyaan sto, yang artinya adalah apa. Kata tanya sto digunakan untuk kata benda mati yang diantaranya terdiri dari meja, buku, lemari, pena, dan lain sebagainya. Keto yang artinya adalah siapa itu digunakan untuk kalimat tanya yang menanyakan siapa, ya, siapa yang berupa kata benda hidup, ya. Kata benda hidup itu adalah seperti seperti perawat, dokter, kucing, ya, itu kata benda hidup juga. Sedangkan sto itu digunakan pada kata tanya yang menanyakan kata benda mati, ya, seperti menanyakan meja, buku, lemari, pena, dan lain sebagainya. Jadi ada dua kata tanya di sini, ya. Nah, persamaan dari kata keto dan sto itu sama-sama menanyakan kata benda, ya. Jadi yang fungsinya saja yang berbeda, ya. Apa itu bedanya? Sto itu untuk menanyakan kata benda mati, sedangkan keto itu untuk menanyakan kata benda hidup yang artinya siapa, ya, siapa. Nah, demikian. Selanjutnya, untuk membentuk sebuah kalimat tanya dari kata tanya keto dan kata tanya sto, maka kata tanya tersebut ditambahkan dengan kata eta, yang artinya adalah ini atau itu. Menjadi kalimat sebagai berikut: keto eta dan keto sto eta. Arti dari kalimat tanya keto eta adalah siapa ini, dan arti dari kalimat tanya sto eta adalah apa ini. Untuk menjawab kalimat tanya ini, maka dapat menggunakan kata eta ditambah dengan kata bendanya. Hal ini dapat kita lihat pada contoh-contoh sebagai berikut. Contoh pertama adalah kalimat tanyanya adalah keto eta, siapa ini atau itu. Untuk menjawabnya maka kita menjawabnya sebagai berikut: eta mama, yang artinya adalah ini atau itu mama. Nah, ya. Contoh yang kedua, kalimat tanya keto eta, yang artinya adalah siapa itu. Untuk menjawab contoh yang kedua ini adalah
eta fras, ya, yang artinya adalah itu dokter, ya. Contoh yang ketiga adalah kalimat tanya sto eta, yang artinya adalah apa itu atau ini. Untuk menjawab contoh yang ketiga, maka adalah eta dom, itu atau ini rumah. Contoh yang keempat adalah kalimat tanya sto eta, yang artinya adalah apa itu. Untuk menjawab kalimat tanya contoh yang keempat adalah seperti berikut. Eta ruska, yang artinya itu pena. Nah, ya. Jadi kita lihat dari empat contoh kalimat ini, maka kita dapat mengerti bagaimana cara membuat kalimat tanyanya, ya. Kalimat tanyanya dan jawabannya, ya, kita dapat memahaminya, ya. Untuk mempermudah penggunaan kalimat tanya ini, maka dapat kita lihat dari rumusnya, yaitu seperti berikut. Keto atau sto itu disertai dengan atau ya disertai lagi dengan eta, ya. Udah tuh. Untuk menjawabnya, rumusnya adalah seperti berikut. Keto atau sto ditambah dengan kata benda. Ya, kata benda. Ya, kata benda ini juga ada terdiri dari dua, ya. Dua, yaitu benda mati dan benda hidup, ya, sesuai dengan kata tanyanya, sebagaimana kita telah menjelaskan tadi di atas, ya. Ya, kalau bisa kita ulangi lagi. Keto itu untuk menanyakan benda hidup, ya, yang artinya adalah siapa. Sedangkan sto itu menanyakan kata benda mati, yang artinya apa, ya. Apa? Kata benda mati ini bisa berupa komputer, meja, rumah, ya, mobil, banyak dan lain sebagainya, ya. Nah, itulah kata bendanya yang kita tanyakan mengenai kata keto dan sto. Akhirnya saya sampai di sini dulu untuk materi ini, dan sampai jumpa lagi ke materi berikutnya. Das Vidania.